Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di vlog saya. Mudah-mudahan sehat semua dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya berada dalam keadaan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Dan khususnya sehat mata. Jadi kawan-kawan yang dimanapun berada, kalau hari ini bangun tidur dan matanya itu masih bisa melihat dunia, masih bisa membedakan mana yang warna putih dan mana yang warna hijau, mana yang warna hitam, bersyukurlah kepada Allah. Berarti matamu itu masih sehat. Ada orang jasmaninya sehat, jiwanya sehat, tapi matanya tidak sehat. Nah itu berarti Allah itu sudah mulai menarik atau mengambil nikmatnya itu satu persatu di badan kita itu. Nah itu yang harus kita siap-siap. Sebelum Allah itu mengambil sesuatu yang dia titipkan kepada kita, maka kita harus menjaga apa yang dia titipkan itu dengan baik dan benar. Kita pergunakan dengan baik dan benar. Salah satunya itu mata. Mata kita ini sudah dititipkan Tuhan kepada kita, maka pergunakanlah mata itu untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai mata itu nanti sudah rabun jauh, sudah rabun dekat, tidak bisa lagi melihat huruf-huruf, baru kepengen membaca Al-Quran. Nah itu ketika nikmat itu sudah diambil Tuhan, barulah kita itu menyesal. Jadi kalau mau menyesal itu menyesallah sedini mungkin. Menyesallah di awal, jangan di akhir. Karena penyesal di hari terakhir itu tidak berguna. Oke kawan, kita akan lanjutkan mata pelajaran kita ini membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya sudah sampai di halaman 19. Sekarang kita masuk di halaman 20. Ini biar bagus hasilnya, kawan-kawan harus beli Iqra sendiri ya. Beli Iqra sendiri di rumah. Nanti dilihat gitu Al-Qur'annya, dilihat langsung, terus dengarin saya bacanya. Ini untuk kawan-kawan yang belum bisa. Kalau yang udah bisa, itu udah naik kelas berarti. Jadi mengaji itu, belajar ilmu agama itu ada kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas nanti kelas 6 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaka. Halakata. Ini pendek, ini yang panjang. Jadi di sini sudah mulai kita latih lidah itu untuk membaca mana yang panjang dan mana yang pendek. Jadi tidak boleh pendek dibaca panjang atau panjang dibaca dengan pendek. Halakata. Fahalaka. Pendek semua. Kotala. Kotalata. Fakotala. Hadama. Hadamata. Nih, hadamata. Kalau nggak ada mata nggak bisa ngelihat ini. Fahadama. Soro'a. Soro'ata. Jadi ini jelaskan ainnya ya, jangan soro'ata. Jadi saya ini sengaja membuat video ini kalau kawan baca sendiri di rumah, kalau masih bacanya A, itu harus belajar lagi baca A, di hidung, dilatih terus hidungnya itu. Soro'ata, fasoro'a, doroba, dorobata, fadoroba, hajama, hajamata, fahajama, qawama, qawamata, faqwama, rozala, rozalata, rozalata, farozala. Nah ini membaca Iqra ini kawan, memang tidak bisa diindah-indahkan, tidak bisa disedu-sedukan, itu memang tidak bisa mendayu-dayu dia.
Karena orang pintar mengaji pun kalau dia membaca Iqra ini ya terdengar seperti itu. Karena di sini tidak boleh panjang dibaca pendek, pendek tidak boleh dibaca panjang. Jadi sudah ada peraturannya. Kalau irama Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, panjang sekali himnya itu, nggak apa-apa. Tapi di sini nggak boleh. Karena ada peraturannya. Kita lanjutkan yang ke halaman 21. Jadi orang-orang pintar mengaji itu ketika dia dulu belajar membaca Iqra itu ya belajarnya seperti ini. Baru setelah dia masuk Al-Quran, baru kemudian dia belajar irama yang indah membaca ayat Al-Quran itu dengan tujuan supaya orang-orang itu tertarik untuk membaca Al-Quran juga. Tapi sekarang ini orang mendengarkan membaca Al-Quran dengan irama yang indah, dia malah tidur itu, bukannya tertarik. Najaha. Ini disambung ya. Ntar dulu. Oke. Ini 3 huruf terpisah kemudian disambung dengan huruf biasa dan kemudian disambung dengan huruf yang lebih rumit lagi. Bacanya sama. Jadi yang perlu diperhatikan tuh titiknya. Nah ini hanya lancip aja kata sedikit. Sedangkan ini nanya besar. Dan ini sudah lancip juga. Najaha, najaha, najaha. Sama dia. Jadi kawan-kawan untuk belajar membaca Al-Quran itu harus memperhatikan huruf dan perubahan huruf itu. Dan perubahan huruf itu sudah mulai dilakukan dari Iqra 2 sampai Iqra 3. Ajala, sakhoro, kahada, fataha, lahama, nakoso, matoro, hadoro, ma'ama, ma'aha, famata, wa'afa, takhozza, ajala, salafa, abada, najasa, maqoma, zaka'a, mata'a, banana, hamala, falaha, gholaba, syajaro, la'akhoza, malakata, tanya panjang, la'asoba, panjang. Jadi baca ini so ya, panjangkan bibirnya dikit. La'asoba, jangan soba, so, panjangkan bibirnya biar ketahuan bahwa ini adalah huruf so. Oke kawan, kita stop sampai di sini. Belajar mengaji itu tidak perlu terburu-buru. Karena kalau terburu-buru itu hasilnya tidak bagus. Jadi 2 hari, 1 hari 2 halaman, 1 hari 2 halaman. Itu rutin terus dilakukan setiap hari sebelum berangkat kerja. Bangun pagi, habis sholat subuh belajar ngaji 2 halaman, habis itu pergi kerja. Pulang nanti kerja lagi, baca lagi 2 halaman, begitu seterusnya sampai meninggal dunia. Jadi meninggal dunia itu harus ada sesuatu yang kita perbuat di atas dunia itu. Jangan sampai meninggal dunia itu, aduh pinggang sakit, ini sakit, itu sakit. Nah itu udah bahaya matinya itu. Jadi mati yang baik itu ketika orang itu membaca Al-Quran, kemudian dia mati, sholat, kemudian dia mati, pergi menuntut ilmu, kemudian dia mati. Nah itu yang disebut mati yang baik. Tapi kalau orang itu mati merintih-rintih, menjerit-jerit karena menahan penyakit, berarti dia itu mati dalam keadaan disiksa oleh Tuhan. Jadi mati yang baik itu mati dalam keadaan bersih. Orang membaca Al-Quran itu berwuduk dulu. Orang masuk masjid, masuk majlis itu berwuduk dulu, pakai baju yang bersih. Orang mau sholat itu berwuduk dulu, pakai baju yang bersih. Nah, jadi berusahalah supaya kita itu mati dalam keadaan bersih. Nah, jadi harus diusahakan itu setiap hari. Bagaimana caranya bisa supaya bersih setiap hari itu? Ketika malam mau tidur, bertobat dulu, sholat tobat dulu. Sebab setiap hari manusia itu pasti melakukan perbuatan dosa. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Nah itu yang harus kita lakukan setiap malam itu. Atau habis sholat isya, sholat tobat dulu 2 rakaat. Dan kemudian baru pulang dan tidur.
kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.